tadi juga sempat lihat ini, pemirsa bisa kelihatan ya di sini kan. Jelas nggak sih Mas ini? Jelas ya. Beda gitu loh. Saya sampai dari tadi tuh masih mikir crackers. Kita bayangin kita crackers tuh kan ya keripik yang renyah itu, bukan sih crackers ya. Dan ternyata itu sudah ada displaynya di depan kayak begini kan. Nah, Iya. ini yang seledri nih. Itu daun seledri 25% adonan. Jadi banyak, Mbak. Artinya kita tuh dapat manfaatnya banyak. Iya, iya. Jadi bagi yang awalnya agak kurang suka kepada sayur seledri begitu, Iya. itu kalau udah ketemu sama yang kremus ini udah bisa langsung suka gitu ya Pak ya? Iya, monggo bisa dicoba. Artinya di situ kita lebih gurihnya ya, sasarannya gurih. Kalau ini kan sweet ya. Jadi segmennya juga berbeda. Ini mungkin ke ibunya, ini neneknya, ini anaknya, ini bapaknya, gitu loh. Kita tembak. Iya. Kita tembaknya gitu. Jadi banyak varian rasanya nih. Jadi Segmen juga umurnya banyak. Segmennya banyak juga, benar-benar. Pak Dedi, kalau misalnya kita bicara sudah range kita sudah sampai ke pasar internasional begitu ya Pak ya, pastinya ada suka dukanya nih Pak Dedi. Ya, kita udah ikut pameran mulai dari SAIL, berarti kan itu secara regional ASEAN gitu kan, sampai itu SAIL Interfood. Dari 2009 kita difasilitasi juga dari provinsi melalui Bakeran Nasda juga. Jadi apa yang saya hadapi menyebabkan kita menambah ilmu, terus menambah pengetahuan soal ekspor, soal mutu, daya tahan, bagaimana bisa sampai ke tujuan negara tersebut. Karena selama ini yang saya kirimkan cuman lewat tangan kedua atau trader ya. Kita bilang trader, jadi pihak kedua yang memang dipakai untuk itu. Tapi kalau sudah soal ekspor berarti di situ bagaimana bisa sampai ke customer, rasa dan kondisinya tetap bagus. Apalagi dari situ kita juga dapat mengenal konsep kita kalau ekspor itu kan pasti dalam keadaan curah. Kita sudah berpikir dulu idealismenya brand, sekarang nggak ngomong curah. Tapi dari situ kita belajar. Kan semua ini UUD gitu kan. Mau nggak mau loh dipesan satu kontainer duitnya segini, apa milih dipesan berapa pots tapi resellernya cuma segini gitu kan. Ya kita mau yang ada duitnya. Dan tentu itu membantu cash flow gitu kan. Jadi saya nggak idealis ya. Kalau orang bilang maklun, itu monggo bagi saya karena di situ kita membedakan segmennya kan. Kalau yang branding ini segmennya ini, kita punya brand sendiri, tapi kalau yang curah, yang untuk dijual lagi atau di repacking itu berbeda segmennya memang, orangnya beda. Tetapi kenapa kita tolak gitu kan? Karena itu ada uangnya gitu. Kayak gitu sih. Jadi ini kan mungkin itu belum sempat terpikir sampai sejauh ini ketika kemudian gabung di JTH gitu ya Pak ya. Iya. Ada banyak kemudian bertambahlah wawasan kita, pengalaman yang jauh yang sebelumnya kita belum pernah tahu kan gitu. Iya. Memang kita mau harusnya membuka diri ya kuncinya untuk belajar seperti halnya anak sekolah gitu kan, mempelajari. Kalau orang nggak belajar lama-lama kita ya apa ya tertinggal gitu kan, tinggal kelas lah kalau gitu. Dan Pak Dedi, kalau misalnya perbedaan nih Pak, kita bicara masalah perbedaan sebelum dan sesudah gabung di CTH ini, apa yang Pak Dedi rasakan Pak? Ya pasti sekarang kita itu udah scale up ya, kelas ya. Ibarat kita itu dulunya nggak nyangka loh jualan pinggir jalan, Car Free Day. Sekarang kita udah pameran di Trade Expo Indonesia gitu kan. Yang beli itu buyer-buyer mancanegara yang udah kita kirimnya sampai terjauh ke Ukraina Mbak. Sampelnya itu baru kita proses sampel, maksudnya follow up ya, karena proses untuk deal ekspor itu nggak serta-merta langsung di counter jadi gitu kan, nggak. Ada proses kayak saya uji tes, yang terakhir ke Italia juga sampel kita kirim. Artinya juga memang ada proses untuk menuju ke sana. Ada beberapa yang dari Brunei itu yang lokal gitu kan, yang lebih aturannya nggak ribet gitu kan. Itu baru dapat manfaatnya itu setelah kita belajar lagi, terus mau bergabung dengan dinas itu ya, membuka diri, nggak idealis. Kalau ada perubahan yang disarankan, misalkan saya di BDC, Mas diimprove untuk ininya, kemasannya diganti.
ya saya ganti, saya nurut aja deh. Jadi saya itu manut Mbak, ya wes tak ganti, jadi nggak. Yang penting untuk kebaikan produk ini kan begitu Pak Ya. ya. Karena beliau itu kan pasti sudah ngomong ada dasarnya Mbak ya, Iya, udah pengalaman ya. Jadi kenapa saya harus bantah gitu, saya ikuti aja. Ya Pak, kita coba ganti di tes. Kalau ada kendala saya balikkan lagi, konsultasi lagi gitu kan. Pak, ini nggak melebu Mbak, gimana caranya Pak? Udah diganti. Oh coba lagi kita Instagram. Jadi saya sama BDC itu sampai soal Instagram juga Pak. Feed-nya itu kita konsultasi untuk akun Instagramnya. Kita punya 2 ya, Stendok Kayu sama Kremus Chip itu. Jadi mungkin teknik ininya mengenal namanya karusel, mau nggak mau belajar lagi gitu kan. Dan itu harus kita ikuti karena udah mengikuti zamannya ya, sudah harus begitu pemasarannya. Dan ternyata 60%-nya, 70%-nya duitnya ada di situ loh. Nah, untuk situasi pandemi ini sendiri Pak Dedi, apa yang dirasakan Pak? Atau terdampak nggak sih? Pertama waktu pandemi itu sempat kita down ya Mbak ya, karena dengan kita terbawa ya mungkin. Cuman kok begini terus, apa kita mau menyerah gitu kan? Akhirnya kita punya semangat baru lagi. Kita coba deh suatu produk pivot ya. Misalkan saya es krim karena tutup semua, kan berarti tidak ada order lama. Akhirnya kita ngembangkan usaha produk baru untuk tart es krimnya Mbak. Kayak contohnya ini ya. Oh itu tambah booming malah. Tuh, kok pandemi ini saya ulang tahun ya tetep toh. Iya. Gitu kan. Iya. Tart es krim. Jadi kita buat konsep tart es krim di IG-nya ada itu. Iya. Jadi es krimnya nggak berhenti. Yang semula mereka cup-cupan itu produksi tart sekarang. Ya ini konsepnya kan titip jual kan. Sekarang udah berubah. Karena membeli tart es krim tuh kalau di Nyon Sewu yang inisial H itu ya, itu udah 500-an kan. Kita jual yang segmental aja di atas 200 sampai 250 tergantung ininya, diameternya gitu kan. Oh itu jalan selama masa pandemi. Dessertnya gitu ya. Kremusnya juga. Kremusnya karena orang di rumah bingung mau ngapain, mereka belanja online nih. Saya tiap hari main gamesnya Shopee, ada belanja Shopee, lihat Shopee. Kan gitu, akhirnya kebeli itu. Justru penjualnya selama pandemi itu yang di online, yang marketplace, di Instagram, yang minta jadi reseller itu. Akhirnya kita pasang iklan Mbak. Dari iklan itu di Instagram itu bukan main resellernya. Sampai keluar pulau itu, sampai ke Manokwari, paling jauh ke Kutai yang di Berau itu, Samarinda. Pak Dedi ini luar biasa sekali loh ya. Situasi pandemi ini idenya ada aja banyak banget. Dari satu ke sampai ke es krim, sampai ke tart es krim sekarang ya Pak Dedi. Iya, dessert box itu, Dessert box juga. Naswa itu ya, itu malahan juga menyumbang omset loh. Artinya di masa pandemi itu yang menolong anak-anak itu tetap kerja. Karena kita kan mengerjakan karyawan kita itu bukan dari anak sekolah, STM yang mereka itu pengen kerja karena bantu orang tua untuk bayar SPP Mbak dasarnya. Awalnya cuma 1, terus ngajak temennya, kemudian sekarang jadi 4 orang. Kita juga mikir gimana ini supaya survive, mereka juga punya tambahan jajan gitu ya. Yang masuk pagi, masuk sore, yang sekolahnya pagi. Yang berapa banyak Pak? Nggak, awalnya kita itu 1 orang Mbak, karena dulu masih awal, karena seiring peningkatan permintaan nambah temennya 4 orang, sampai kemarin itu ada terakhir kita melayani permintaan dari provinsi untuk 17 Agustus sama 10 November sebagai goodie bag itu sampai 8 orang kita, 2 shift kerja. Jadi yang pagi udah masuk pagi, masuk sekolah siang nih, sore dia pulang sekolah masuk lagi Pak sampai shift malam. Jadi 3 shift kita kerjainnya. Jadi kita juga membantu memberdayakan teman-teman anak-anak sekolah itu Pak ya, yang butuh biaya. Jadi sekalian juga bisa membantu kita juga, mereka ada penghasilan kan. Iya. Jadi kita tuh akhirnya kepikiran, ini anak ini jangan sampai nganggur ya. Kita cari deh, kita supaya bisa kita dapat uang, mereka dapat manfaat gitu kan. Dapat itu. Malahan mereka, Pak besok kerja apa? Mereka lo interest loh. Jarang ada orang misalnya karyawan yang nanya, Pak saya besok kerja apa?
Itu mereka nanya kalau udah sore, besok kerja ini, kerja ini, kerja ini. Jadi saya udah akhirnya nyiapin schedule dah seminggu. Karena saya mikir sampai sekarang itu ya karena kita mengurangi, karena ada yang apa ya, inti ada yang tambahan. Misalnya kalau tambahan itu terjadi lonjakan. Atau kita model sistem karena pandemi, kita model on off gitu, Mbak. Jadi produksinya misalkan Senin Selasa es krim, Rabu Kamisnya kremus, terus cuma Sabtunya off gitu kan. Atau kalau enggak terus salah satunya gitu kan, kita ada jadwal produksinya. Karena ini bergantian yang minta, ya es krimnya minta, PO-nya udah Jumat keluar, Indomart Senin gitu kan udah ada. Luar biasa loh Pak Deddy. Terakhir nih Pak Deddy, Ya. tips dan kiat-kiat khususnya seperti apa yang mau disampaikan ke teman-teman semuanya, dan dalam agar kita tetap bisa bertahan nih Pak ya, bahasanya begitu di situasi pandemi gini Pak. Jadi yang pertama jangan menyerah dulu ya. Jangan menyerah. Coba segala mungkin produk yang bisa menghasilkan uang ya. By the way, ini kremus ini produk ke-13, Mbak. Jadi untuk tips jangan berhenti mencoba. Bisa jadi produk pertama itu nggak oke gitu kan, kedua, ketiga, jangan pedulikan aja, kita mencoba, karena di situ bermain angka, kita nggak tahu dadunya nanti keluarnya yang mana kan, itu rezeki kita gitu loh. Yang pertama itu mulai aja dulu, sambil mulai aja dulu, kalau sudah ada peminat, mulai mengimprove apa ya, skill up kita ini, sekolah lagi lah, mau terbuka dengan kemajuan. Sekarang Instagram online, ya jadi tolai gitu kan, ya kita ya apa sih, pemasaran secara Instagram, gimana caranya, ikuti, kan banyak kelas-kelas gratis ya, yang gratis dulu, nggak usah harus bayar. Dari situ kita mulai meningkatkan skill itu. Memang mau nggak mau Mbak, kita ini harus jadi mastery di segala bidang, ya penjualan, ya produksi, ya riset, semua memang harus jadi mastery ya, master dulu sebelum kita punya karyawan ya, kalau nggak kayak bohongin nanti. Kan gitu. Jadi belajar dari kesemua ini, yang pertama belajar, jangan menyerah, belajar, mau belajar terus, mau belajar artinya semua bidang, tapi dalam fokus ya. Misalkan kalau sudah memang lagi ngerjain kremus, ya kremus apa, keripik gitu kan, sampai jadi. Kalau nggak jualan, nggak berhasil, konsultasi. Nah konsultasi, karena yang bisa melihat kesalahan kita adalah orang lain, kita nggak bisa melihat punggung kita. Oh salah saya jualannya kenapa nggak laku, itu konsultasi, ada mentor. Nah mentor itu ada di sini, di Dinas Koperasi ada program namanya BDC. Saya bingung nih Instagram feed-nya gimana, itu kita konsultasi, ada yang online-nya, ada yang produksinya, ada yang pengembangan pribadi. Jadi saya kok nggak pede ya jualan, itu ada. Jadi kayak siter ya, kalau mau bilang ya agak bahasa canggihnya, itu ada konsultasi pengembangan personal. Cuman kita harus, yaitu effortnya, jangan menyerah, harus terus Tetap berjuang, tetap semangat. Kalau godaan ya perlu dunia lain sedikit nggak apa-apa, tapi balik lagi gitu loh. Iya. Terima kasih banyak Pak Ya. Deddy atas waktunya. Makasih Mbak. Teman-teman semua di rumah, semoga informasi tadi bisa memberikan pencerahan dan ide-ide baru untuk semua yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Saya Nia Kurnia pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Deddy atas waktunya. Terima kasih Mbak. banyak.